gitu. Tapi ingat, seperti kata Survivor kita tadi, kalau misalnya Tusun nggak masalah, kalem aja ya. Kalem aja, santuy ya. Kayaknya kali ini bakal dikasih perang lagi. Ini gak dikasih napas. Mereka tuh pengen perangnya terus-terusan ya. Barbarkan saja ya di Lumber Mill. Udah ada perang. Ada NXL Liga Game dan juga Rimo yang sudah mulai dihadang aja oleh NXL Liga Game juga. Deadpool belum dapat senjata jarak dekat, masih assault rivalnya. Satu orang udah berhasil diculik, kali ini bakal coba di NK Exers. Dan di saat yang sama juga ada Siren yang melawan GRC kali ini. Peperangan ada di mana-mana, Ra. Iya, dan menariknya juga Siren sama GRC yang sebenarnya masih sama-sama di satu pot yang sama juga ya. Dan mereka kayak nih GRC sama Siren di potan nih udah yang paling bersikutu gitu. Kayak The Pillars ini beberapa kali gue sempat lihat belum sampai di performa terbaiknya hari ini. Sam Ghost buat Rimo Arjuna, tapi GRC walaupun ada di bottom, tapi dia kayak gue nggak mau tahu, gue masih pengen bisa ngejar maupun namanya udah jelas Siren yang bakal lanjut, tapi gue pengen tetap manfaatin momentum ini sebagai lahan buat gue latihan. Makanya gue respect dari pot A ini, dari posisi GRC sampai dengan Siren itu sendiri gitu. Iya, dan ternyata ini juga ada perang lagi nih, tim Bonafide sama tim Unite nih ya. Ampun kalau Bonafide bener-bener derita lagi sama Unite. Ini malah jadi suatu hal yang menarik banget karena poin mereka malah lebih tipis lagi karena 8 sama 6 nih ntar nih jadinya kan. Dan West Bandit juga yang kita tahu sebenarnya sama-sama di pot B juga nih. Kalian janjian apa gimana nih? Ini kalau misalkan ada ya tim Eko ini reunian ya kalian grup B ya. Langsung ada di Marble World. Kalau misalnya ini panggil Ekonya sudah datang juga, Amoranya ngasih vision di arah high ground. West Bandit siap-siap untuk menghadang. Tapi keadaannya kayak gini lah, unit mulai ke sandwich. Tapi dari Bonafide yang bakal coba untuk defensif terlebih dahulu. Masuk perlahan tapi pasti Amora masih ada di atas. Cukup jauh dari kawan. Dimana Anang dan juga Andri bakal coba untuk follow up lagi. Dimana Helen juga Alpha bakal coba untuk commit masuk nge-flanking. Bonafide mulai sadar akan kehadiran dari tim West Bandit nampaknya. Iya, tapi yang menariknya di sini yang mungkin yang paling dirugikan adalah posisi Unite dari pembagian position yang terlalu jauh ya perpecahannya. Dan di sini Rise juga, waduh 5 HP sih terlalu hoki sih An. Alah jatuh juga kali ada plasma gun dari Fun Zones yang nggak fun pastinya, langsung di end gitu aja. Dan Anang bakal coba untuk berlari mengejar jalan zona aja ya karena mengejar zona. Ya, tadi gue pengen bilang ngejar Asanti. Waduh, Anang soalnya. Iya. Nah ya, tapi seperti yang tadi kita udah jelas ya dari posisi pembagiannya Unite yang sudah dirugikan, dimana dia dua di arah tengah kompon, terus satunya itu ada di perpecahan belakang, terus satunya lagi tadi Amora ada di atas ya. Udah sangat sulit. Nah di sini tapi menariknya mereka masih bisa narik ulur thanks to Bonafide yang akhirnya jadi next targetnya West Bandit kali ini. Bener, dan West Banditnya mendapatkan 1 kill juga tadi dari satu tim Unite. Dan Helen ternyata udah menjatuhkan satu pemain juga dari tim Bonafide. 2 orang bahkan kali ini bakal coba dihajar lagi, bakal coba di NK tembakan dengan sebuah M60-nya. Meledakan barel merah, ternyata masih ada tinggal sendirian dari Bonafide. Ini dia, coba untuk revive terlebih dahulu kan shotgun, dar jump shot, ternyata nggak bisa selamat. Langsung tumbang dan Tusun di posisi ke-12. West Bandit satu langkah demi satu langkah akhirnya mulai naik juga. Panas banget ini di posisi pot B. Tapi ya Siren, kalau sekarang kita udah bergeser terhadap Siren yang sebenarnya udah cukup aman. Cuman seperti yang tadi gue bilang, gue sangat respect sama Siren karena apapun yang terjadi mereka tuh waduh selalu ada di atas gitu loh. Kayak even though mereka tahu mereka di sini nggak dengan best performa mereka tetap nothing tulus, tapi mereka nggak pengen take it for granted dan tetap aja berusaha untuk ngasih tahu kalau misalnya ya Siren tuh pantas gitu ada di atas tuh. Siren tuh nggak leha-leha loh. Bener, mainnya tuh masih serius banget gitu kan, masih panas banget, dia nggak asal ngejar juga kalau misalkan memang nggak punya lootingan. Dan nampaknya ada Deadpool yang lagi berenang. Aduh, terpantau aja, tembakan lagi. Aduh, di pasrah gue, aduh tembaknya udah mati dah gue kan. Ya udah deh ya, karena udah gak bisa selamat lagi berenang, tiba-tiba dihajar sniper. Ya ampun, kasihan banget. Tapi ya itu sebuah riskan decision sih. Walaupun kita nggak ngeliat dari awalnya kayak gimana, mungkin mereka memang pengen kabur dari fight yang udah dibuka sama teman-teman Rapier. Tapi ya no way out karena kita berbicara tamu house juga yang rumah kecilnya itu di surround sama danau ya. Jadi ya udah mau nggak mau ya udahlah kita berenang gaming kena aim juga dan akhirnya harus jadi tumbang di sini. Tapi ya The Pillars finally mereka butuh banget poin itu sendiri. Kenapa? Karena kalau kita bicarain The Pillars akhir-akhir ini mereka performanya lagi kurang stabil ya. Bahkan kurvanya juga lagi turun even though mereka kedatangan beberapa player baru gitu. Lagi merah ya. Lagi merah, dia lagi turun soalnya. Dan dia standing round 4 dan Unite masih dengan 68 poin ya. Kalau misalnya kita ke bawah grup B, gue masih ke grup B ya. Gue ini fokusin ada Bonafide sama Eko di 5-3-2 dan
dan West Bandit itu 25. Sebenarnya udah bisa ngejar juga sebenarnya karena masih ada game terakhir. Nanti game ini sama terakhir itu bisa menjadi suatu hal yang merubah ini semua. Masih bisa kejar lagi dan ini uniknya banget kalau misalkan Bonafide Esports sama Eko-nya itu nggak sama-sama 10 poin. Mereka paling cuma 8 sama sama 6 doang. Mereka bakal besok kejar-kejaran lagi. Iya, besok bakal jadi satu tempat yang paling gila sih. Berarti sebagai kesempatan terakhir ya untuk hari besok juga. Dan mungkin kalau misalnya secara poin ini masih agak riskan. Tapi mengingat akhirnya kita secara fleksibel ngasih satu pilihan yang lain, yaitu gap poin tadi ya, yang perbandingan poin. Yang akhirnya kalau misalnya poinnya sama atau terlalu tipis, kita bisa lihat dari sebelahnya nih, dari perbandingan poinnya. Jadi apa ya tadi namanya ya? Ini apa poin different. Ya, poin different. PD. Ya, PD. Itu yang akhirnya jadi tolak ukur mungkin nanti untuk hari besok. Bener. Dan ada Alpha yang udah mulai dicicil sama Ubed aja. Darahnya kritis banget itu, tipis sekali ya. Harus pakai medkit terlebih dahulu. Gue nggak tahu juga face-nya bakal bocor atau enggak atau gimana. Karena dari XN sendiri sudah mendapatkan posisi mengamankan satu buah building untuk pertahanan diri. Di belakangnya ada Eko Esport yang pasti mendengar suara tembakan yang dikeluarkan oleh tim XCN. Ya, ini udah pasti fighter langsung dibuka terus sih. Soalnya lu sadar gak sih semuanya ngambil pulau bawah sama pulau sebelah kiri kali ini? Iya, bener-bener di pulau sentral dan sekitarnya itu rame banget tadi. Jadinya banyak banget yang masih melakukan rotasi juga ke arah pulau Marble ke sebelah kiri. Betul. Karena di Brasil malah jadi sepi dan Amorenya udah mulai maju dengan sebuah Scar, tembakin sebuah Rain juga. Tapi ternyata masih ada Batu yang menyelamatkan Reno. Aduh, granatnya bingung mau kemana lu. Masih ada glue wall juga bakal dipasang menghalangi damage-nya. Tapi dari ini Ren pula udah gak bisa kemana-mana ya. Waduh, itu malah dibalikin. Dan Amore malah tumbang dengan sebuah M60 dari Amore. Langsung dibalikin aja. Counter play yang sangat baik tentunya. Di revive gitu aja oleh seorang Gustav tentunya. Yes, Amore ini menurut gue terlalu lama holding di satu posisi yang akhirnya dia nggak sadar dari pergerakan teman-teman Action itu ada yang ngeflank dari sebelah sisi kanan ya. Harus kena ledakan dari sisi kanan juga. Dan in the end mereka terlalu fokus sama Rain yang ada di depan. Sementara pembagian Action itu lumayan cukup jauh sampai middle range fight terhadap teman-teman Eko yang sekarang harusnya udah di spot sama mereka sih. Tapi nggak bisa kemana-mana juga dari Rain ya. Ini tinggal ditarik sama zona ya. Zona masih bisa ditahan juga sih. Jadi nggak terlalu sakit. Tembakan demi tembakan langsung dilakukan juga oleh Rain. Coba untuk mengikis global terlebih dahulu. Tapi Eko masih punya ini ya, yang permanen juga. Building batu-batuan kecil jalanan ini. Ya, tapi gue rasa Indian mereka tetap harus narik. Dan di sini juga Action udah siap. Waduh, Ubed masih pengen buka loh. Ubed mau nyelamatin Ren ini. Gue rasa nggak worth it sih Ubed itu masuk ke arah open field untuk nyelamatin Ren juga. Mendingan dia menyelamatkan 3 kawannya. Dan mengorbankan Ren untuk mati saja gitu ya. Atau nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Atau mungkin itu bisa jadi PR-nya KS Rain yang masih bisa available untuk jemput posisi Rain itu sendiri. Tapi di sini menariknya adalah Eko bener-bener rembuk, nggak pengen lepas dari positioningnya sama sekali. Iya, mereka dapat permanen loh obstacle ya. Jadi bahaya banget untuk XCN ngejar ke depan. Tapi kayaknya pede banget dari XCN bisa ngeratain Eko kali ini. Udah main benteng-bentengan aja, ditembakin juga Erzel, udah mulai kecicil juga. Ubed ini bener-bener ngabisin medkit mereka banget. Udah ada Chrono juga diaktifkan oleh tim Eko, dimana mereka bakal nge-strafing aja dengan sebuah batu dan juga Chrononya. Waduh, ini sama-sama buang-buang restore, sama-sama nahan zona untuk dari kedua tim. Dan akhirnya di-open juga sama KS Ren dari sebelah depan. Iya, KSN mulai menghujani peluru juga ke arah tim Eko. Tapi Eko nampaknya masih bisa main jongkok shot. Satu orang berhasil jatuhkan, Rebat untuk follow up lagi, bakal ditembak. Dan ternyata KSN masih bisa diselamatkan harusnya. Masih ada Chrono juga dibuka, tapi ternyata bakal dimajuin oleh pemain dari Eko. Tapi ternyata dibalikin dengan 10-14. Sebuah Rain, udah maju lagi. Ubed terjatuh, tinggal Erzen juga Rain. Bakal menjatuhkan pemain dari Eko dan langsung diratakan oleh tim XCN. 4 kill telah diamankan. Ya, ini seperti yang tadi gue bilang tadi, sebenarnya PR-nya si Rain ini bukan dijemput sama si Ubed, tapi sama si posisi KS Rain yang masih sangat available buat jemput si Rain. Dan di sini Ubed mungkin startingnya untuk jadi seolah-olah kayak nafas terhadap Eko, kayak waduh ini Ubed udah berani, udah mau ngeras, dia udah miss nih, dia udah kayak offside, makanya langsung dijadi next targetnya. Padahal itu ngasih space time buat si KS Rain di pojok belakangnya si Rain ini siap buat ngejemput dia. Baru habis itu KS Rain yang ngasih surprise attack buat temen duanya dari Ubed sama yang belakang itu langsung ngeras balik gitu. Jadi ini benar-benar tektokan dari posisi atas sama bawahnya dengan sangat komunikatif.
Bener, dan hasilnya menghasilkan pertarungan yang seperti tadi itu ya. Dan akhirnya SCM berhasil akhirnya untuk ratain tim Eko, walaupun mereka cukup bonyok untuk mengejar posisi dari Eko, karena Eko benar-benar defensif banget, dan dari SCM itu coba untuk attack lebih agresif. Iya, dan posisinya lagi di sini si Eko kan seperti yang tadi lo bilang punya obstacle, sementara di sini XCN mau nggak mau harus ngasih badan dia juga, harus nabrakin dengan ngeras ke arah depan pakai glue wall, jadi itu lebih riskan ya jatuhnya. Tapi berhasil didapetin poinnya secara bulat, dan gue yakin dua orangnya tadi masih bisa di revive sih, mengingat tadi masih zona 2. Yes, dan kali ini kita di seberang lagi West Bandit yang bertemu dengan tim Unite, teman satu grupnya. Anang mulai berlari masuk rumah kuning terlebih dahulu, tapi kayaknya bakal dikejar juga oleh West Bandit yang sudah mengamankan 5 poin kill. Lagi ngegas lagi kayak gini, Alpha bakal coba untuk ajar seorang Anang yang sudah terjebak, terkubur dalam janji manismu. Kayak udah bisa meneman lagi, langsung di end aja kayaknya. Udah dijepit dan Amoranya langsung lari, tinggalin aja. Lari sejauh mungkin. Ya udah bukan gamenya dari teman-teman Unite kali ini, karena memang secara posisi juga udah jadi satu sandra untuk teman-teman West Bandit. Tapi menariknya Amora masih bisa kabur. Gue pengen lihat apakah West Bandit greedy apa enggak, tapi ternyata enggak. Mereka lebih objektif, mereka enggak pengen terlalu nyari the last man standingnya kemana, dan langsung mungkin ngejar ke arah zona. Mengingat tim yang biasanya ngambil di perujungan map itu nggak bisa terlalu greedy ya, karena dia harus mau nggak mau ngejar zonanya dulu ke arah dalam, biar nggak terlalu terlambat sama teman-teman yang lain yang sudah secure kompon di dalam safe zone itu sendiri gitu. Yes, dan akhirnya ngamain placement point aja sih buat Unite ya. Dan West Banditnya 6 kill, dapetin 1 dari Anang aja. Udah tinggal segini timnya kah? Woi, ini mana yang lain nih? Ya, Gue lihat nih. pecah di bawah, pecah di marble tadi kan ya. Ya, kelihatan masih 29 orang nih, udah banyak yang pincang berarti. 10 tim sih, 10 tim, tapi tinggal 29 orang. Ya, ini udah banyak yang ke-pick off berarti, dan ini juga sebenarnya zonanya masih cukup luas. Jadi banyak kesempatan buat teman-teman kita kali ini dapat posisi dari kompon itu sendiri. Cuman menariknya kita berbicara tentang safe zone di posisi field yang memang dari satu kompon ke kompon lainnya itu lumayan open field dan cukup berjarak ya. Dan udah ada Siren sama NJID juga. Rimo ngamanin rumah batu harusnya yang di atas itu. Terus enggak, rumah batunya di sebelah kiri, dan juga The Pillar ada di sana. Satu orang juga lone survivor ada di belakang, cukup jauh tentunya. Wah, ini bener-bener sepi sekali ya. Iya, dan ini mungkin justru sekarang ketika memasuki middle game akan lebih lambat temponya, mengingat kita sudah terlalu banyak perpecahan dan tarikannya ternyata tetap ke arah bawah. Nah, ini lumayan PR sama teman-teman kayak yang dari Rimo di sini, dari Asian juga yang dari sebelah kiri. Karena ketemunya langsung sama NJID yang hover atas ya tadi ya. Dan mereka sebenarnya dari di bawah sih, lower ground sih, ini NJID sama tim Siren sih. Oh iya benar-benar. Oh iya benar, mereka kan dari atas. Bisa ngeliat atas, cuman mereka dapat zona tengahnya nih. Nggak di atas, soalnya zonanya di bawah, zonanya malah di bawah. Iya. Jadi dari NJID seperti biasa kalau udah dapet kaleng ditabrak. Waduh. Gua kira ditabrak sama Sirau. Enggak. Ketumpuk dulu sama rumah kayu. Oke. Diliatin dulu ya, masih dipantau ya. Ini masih pelontar sama-sama loh, Justin megang pelontar. Iya, cuman gue rasa masih ditahan sih. Paling ini kayak cuman ngasih granat mini aja atau bahkan tembak-tembakan aja. Ya pancing-pancingan yang gue I'm not really sure mereka mau all in sekarang. Mungkin masih kayak gue takut-takutin. Ini puter-puter nih, dibercandain lagi. Berbahaya untuk NJID karena pelontar dipegang oleh Justin. Sudah mulai setup dilakukan oleh NJID. Coba untuk masuk, granat sudah berbunyi juga. Udah kayak tekan listrik lagi habis. Dan kita lihat juga udah dilemparkan. Masih ada glue wall. Ada Mervin yang coba untuk flanking tapi nggak jadi. Masih ragu karena Siren lawannya kali ini yang coba untuk nembak juga. Lewatin glue wall, bakal ditembakin dan dikikis dulu. Udah ada Chrono dan sekaligus glue wall sebagai tempat yang cukup aman tentunya untuk tim Siren. Bakal ditarik ulur dan mundur dulu ke rumah kayu. Nggak jadi lagi. Ya, seperti yang tadi gue bilang, gue rasa NJD nggak pengen terlalu greedy untuk langsung rush all in aja. Mereka even though udah dibuka visionnya sama Kaleng dari posisi luar, tapi tetap aja biasanya kalau misalnya dia ngenumpuk dari luar ke arah dalam, bisa jadi yang di dalam cukup kuat pakai satu Kronos buat nge-counter let's say pelontar dengan peluru yang cukup banyak hanya dari satu skill. Jadi itu lumayan PR ya buat sekarang dengan kedatangnya Krono itu sendiri. Itu yang bikin kayak gue kalau jadi NJD tahan dulu sedikit, zonanya kebaca ke arah mana, sama pergerakan musuh di arah belakang udah jelas apa belum mau kemana gitu. Karena kalau misalnya mereka terlalu pusing berdua, bisa jadi mereka di backstep juga. Bener, malah ada yang nyerang dari belakang ya. Ini
ini menariknya lagi nih, unik banget nih. Mereka masih dapat zona nih dari NJD sama Siren ya kan? Iya. Mau ngapain juga mereka di sini masih nahan, masih dapat zona di luar. Masih banyak juga tim yang berusaha untuk masuk. West Bandit juga datang. Ada Romi ternyata yang harus dieliminasi oleh zona aja. Tapi lo tau gak sih? Apa tuh? Ini Siren sama NJD kan sama-sama udah lulus loh. Iya, tapi mereka biarin aja. Iya, mereka dapat kayak, zona hoki banget nih orang-orang ya. Emang orangnya tuh hokinya tinggi ya guys ya. Jadi mereka masih dapat zona sampai sekarang gitu. Iya, udah gitu mereka udah lulus, mereka masih dapat zona. Gue jadi yang lain tuh kayak be like seriously. Iya. Emang gue nih susah nih, gue susah gitu. lagi sulit-sulit nih. Tapi emang penentuannya tinggal di 2 tim aja ya. Iya, Eko betul. sama Bonafide aja. Bonafide ada Tusun. Jadi Eko juga udah nggak ada ya, udah tumbang juga ya. Jadi emang nih Ya dapat udah mana gitu. nih? Udah nggak ada ini Iya. Eko sama Bonafide Tusun ya. Yang masih ada tuh Unite malah sama West Bandit di grup B-nya. Iya. Yang mereka di mana udah gak bisa nyusul lagi sebenarnya. Kita lihat aja kalau misalnya hari ini masih panas, masih ada besok gimana? Gak bisa nyusul jauh Tetep poinnya. gak bisa ya? Jauh poinnya jauh. Sampai Udah dengan 20 ya? 60 soal di bola 80 tuh 60 bener-bener nggak bisa ngejar poin maksimal. PR sih. Masih ada XCN yang coba untuk maju ke rumahnya Siren. Erzel berhasil dijatuhkan oleh Mervin ternyata. Yang gak disangka-sangka menyerang dari belakang juga menjepit XCN yang coba untuk mengambil teritori dari Siren. Bakal dimajuin aja tapi Siren nampaknya juga gak mau keluar. Gak mau dikasih. Ini rumah gua bukan rumah lo. Langsung dihajar lagi. NJD-nya mulai rata kah? Elektra sendirian mulai kritis dari West Bandit. Coba mengokang sebuah pelontar malah mati juga. Dan ternyata NJD masih bisa selamat. Ada seorang Amora maksud gue yang coba untuk masuk ke pertahanan dari NJD sendirian. Coba untuk mengobrak-abrik pertahanan dari tim NJD. Masih bisa di revive. Dan aman 4 orang sekaligus kali ini. Rimo Arjuna pun terjatuh. Amora bakal coba untuk menjadi ninja dan pembunuh dari belakang. Tapi kita lihat ternyata masih belum berhasil juga. Tembakan demi tembakan dari Siren juga bakal dilakukan karena rumah kayu. Masih ditahan lagi, Ra. Waduh, NJD gak jadi rata loh di sini. Iya, Dan nggak jadi menariknya rata, iya udah pada gak kena jadi. Iya, karena gue rasa di sini dari seorang Amora juga masih kurang yakin kira-kira yang rata di arah dalam itu ada berapa orang buat mereka steal kill gitu. Ada yang meledak. Apa itu? Granat dari Marsha. Langsung dimajuin aja. Ditembak balik. Ternyata Marsha masih cukup kuat dengan sebuah vektornya. Tinggal Erik sendirian. Yang pastinya gak bisa bertahan lagi. Langsung diratain oleh tim NJD. Marsha sangat jenius dengan sebuah granat yang berhasil meratakan tim Siren Esport. Waduh, ini NJD belum ke-shutdown sama sekali dengan 8 poin eliminasi. Masih berempat. Masih dapat unit juga sih gue rasa. Amoranya masih mau dapetin poin kill juga. masih Coba pengen. digocek masuk ke dalam udah kayak Ronaldo langsung dijatuhin dengan sebuah shotgun yang cukup baik dari Amora. Berhasil makan korban. Langsung dian gitu aja. Tapi The Pilar juga gak mau kalah. Bakal menjepit pemain dari XCN dan juga tim NJD. Tembakan lagi. Amora berhasil makan kill lagi. 4 kill telah diamankan. Bakal ada prediction ke depan dan XCN pun tumbang. Tinggal 4 tim tersisa kali ini. 8 orang masih hidup. Gen Esport pun tumbang. Tinggal 2 tim karena Amora pun gak bisa bertahan. NJD pun nampaknya gak bisa juga. Dan nampaknya kali ini The Pillars ya yang buyah di game kelima kali ini. Itu dia ternyata somehow dari posisi The Pillars, karena tadi The Pillars mungkin kita nggak dapat POV-nya karena dia lagi sibuk bersekutu sama Rimo dan lain-lain, dan kita terlalu fokus terhadap Siren dan juga NJD, dan satu clutch yang dibuka oleh Amora itu the last man standingnya Unite. Dia berhasil nge-pick off satu NJD sama dia dapat satu lagi dari